kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang jenis dan penyebab dari kecelakaan kerja tambang. Yang pertama ada longsor. Pasti udah sering didengar ya kan? Longsor itu apa? Yaitu runtuhnya tanah yang ada pada dataran tinggi yang disebabkan oleh kekurangnya pengawasan kestabilan lereng, kurangnya pengetahuan pekerja, dan adanya aktivitas di area yang tidak aman. Yang selanjutnya adalah kecelakaan di jalan tambang, yaitu diakibatkan oleh pengelolaan air tambang yang buruk, penyumbatan gorong-gorong, dan ketidakpatuhan pekerja saat hujan deras. Tipe yang ketiga yaitu kecelakaan di bengkel tambang, yang disebabkan area kerja yang sempit, kurangnya identifikasi bahaya, dan komunikasi yang buruk antara yang kerja di bengkel maupun yang menggunakan alat tersebut. Yang selanjutnya ada ledakan dan kebakaran, yang mana hazard ini atau bahaya ini disebabkan oleh bahan kimia seperti bahan yang digunakan dalam operasional kegiatan. Nah, untuk jenis kecelakaan tambang yang keempat yaitu ada resiko cedera, di mana pekerja mengalami resiko cedera yang berat karena menggunakan alat-alat berat untuk menambang tapi tidak sesuai dengan SOP. Nah, yang selanjutnya ada resiko hewan buas, karena yang kita ketahui kalau pertambangan ini biasanya berada di pedalaman atau perhutanan. Nah, baik, untuk poin yang terakhir ini adalah poin yang sangat penting, di mana kita ini harus tahu cara-cara meminimalisir kecelakaan kerja tambang ini. Nah, untuk meminimalisir kecelakaan kerja tambang ini ada dua jenis. Yang pertama untuk individu, yang kedua dari perusahaan. Yang pertama dari individu itu sendiri yaitu bisa penerapan SOP. Pastinya dari perusahaan sudah menurunkan SOP untuk kita bekerja, ya bukan? Nah, itu harus kita taati agar tidak terjadi kecelakaan di dalam kerja tambang. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan tentang pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat yaitu pemakaian alat pelindung diri. Ini sangat penting ibu-ibu dan bapak-bapak karena melindungi diri kita saat bekerja. Nah, yang kedua yaitu meminimalisir kecelakaan kerja tambang dari perusahaan, yaitu perusahaan harus melakukan pengontrolan kerja agar pekerja tetap aman dalam melakukan aktivitasnya. Dan yang kedua yaitu pemeriksaan alat kerja secara berkala. Jadi alat-alat yang digunakan kita dalam bekerja itu harus dilakukan secara pengecekan secara rutin untuk kita lihat masih layak digunakan ataupun tidak, agar tidak membahayakan para pekerja. Seperti itu ya ibu dan bapak-bapak sekalian. Baik, ini materinya udah selesai ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah bapak dan ibu di sini sudah bisa memahami materi yang saya sampaikan? Mungkin bapak dan ibu di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya dengan kita siapa? Iya. Baik, Mbak Lia, saya ingin menjawab ya untuk pertanyaannya Mbak Lia. Untuk pelatihan K3 ini disediakan oleh perusahaan atau kita cari sendiri? Nah, untuk pelatihan K3 ini sendiri kita bisa mendapatkan informasi terlebih dahulu dari perusahaan. Nah, jadi dari itu kita difasilitasi dari perusahaan untuk mengikuti pelatihan K3. Biasanya ini secara berkala, tidak langsung mengikuti pelatihan secara langsung seperti itu Mbak Lia. Atau kita juga mau lebih cepat nih, jadi kita bisa mencari informasi dari luar-luar, dari media sosial mungkin untuk mengikuti latihan K3. Tapi biasanya kalau individu kita juga biayanya itu individu. Jadi kita bisa mengikuti perusahaan untuk mengurangi sedikit pengeluaran kita. Seperti itu ya Mbak Lia ya. Baik, apakah semuanya sudah memahami? Baik, kalau bapak dan ibu sekalian sudah memahami materi yang saya sampaikan, sekarang saya ingin mengulang poin-poin pentingnya nih. Apa sih cara kita meminimalisir kecelakaan kerja tambang? Tolong disebutkan yang individu. Nah, benar sekali. Baik, ternyata ibu dan bapak di sini sudah memahami ya tentang kecelakaan kerja tambang. Jadi dapat mengurangi resiko kemungkinan terjadi kecelakaan pada wilayah kita yang menanggung. Seperti ya ibu dan bapak-bapak. Baik, karena bapak